Halo guys, ketemu lagi di vlog dari Amerika. Jangan lupa subscribe dulu di channel YouTube Teresia di Amerika untuk lebih banyak vlog dari Amerika. Video ini dibuat pada hari Kamis Putih menjelang misa. Tapi sebelumnya aku harus bekerja dulu karena aku lagi ada jadwal kerja pagi sampai sore. Untuk teman-teman Katolik pasti sudah paham bahwa pada Minggu Paskah kita akan ada 3 hari suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah. Dan ternyata ketiga hari suci itu semuanya aku ada jadwal kerja. Jadi ya udah deh, siangnya kerja dulu, sorenya baru berangkat ke gereja. Aku dan suamiku memilih misa yang paling malam sekitar jam 8 atau jam 8.30 karena jam kerjaku memang sampai malam. Oke, karena sampainya masih agak awal, ini aku ajak jalan-jalan dulu ya ke toko tempat aku bekerja. Kemarin kan waktu ada ribut-ribut berita viral tentang suatu pabrik di Cina yang membongkar harga produksinya dan mengklaim bahwa brand-brand terkenal itu dibuat di mereka dengan harga yang jauh lebih murah tapi lalu dijual dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Kalau menurut aku pribadi, hal itu kayaknya nggak mungkin deh, karena kalau memang pabrik-pabrik itu punya kontrak kerjasama dengan brand-brand yang sangat luxury, nggak mungkin mereka akan membongkar rahasia dapur, karena sudah pasti ada perjanjian kerahasiaan yang kalau dilanggar pasti akan ada sanksinya yang cukup lumayan. Jadi kalau dengan enteng dan gampangnya lantas buka-bukaan seperti itu, kayaknya aku sih malah nggak percaya. Seperti yang kalian lihat, selimut-selimut ini adalah brand-brand dari Eropa dan ada label made in Spain, Portugal, Italia, dan lain-lain yang diimpor ke Amerika Serikat dan dijual di retail tempat aku kerja. Harganya nggak semahal itu kok. Apalagi kalau sudah masuk clearance dengan stiker kuning, wah itu sudah murah meriah banget. Sebagai ilustrasi, gaji UMR di kotaku itu kurang lebih 15-16 dolar per jam. Jadi untuk bisa membeli barang-barang made in Eropa ini hanya butuh beberapa jam kerja aja. Oke, aku ceritakan lebih lanjut tentang hukum dagang internasional. Kebetulan dulu sewaktu masih tinggal di Indonesia, aku pernah bekerja sebagai marketing dan sales ekspor untuk perusahaan furniture. Jadi aku punya pengalaman ekspor impor dan mengerti hukum dagang internasional yang sudah kulakoni kurang lebih 15 tahun. Kalian jangan heran kalau di luar negeri banyak banget produk-produk made in Indonesia, Vietnam, Bangladesh, India, dan lain-lain seperti yang dijual di toko tempat aku bekerja ini. Hal itu terjadi karena brand-brand terkenal ini punya kontrak kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, India, Bangladesh, Vietnam, dan lain-lain. Tentunya kontrak kerjasama itu harus memenuhi syarat-syarat dan standar tertentu. Standar mutu, kualitas, etos kerja, semuanya harus dipenuhi oleh pabrik-pabrik yang menjadi rekan kerja para brand-brand terkenal itu. Dan tentunya ada juga tanda tangan kontrak dan perjanjian kerahasiaan, yang artinya perusahaan yang memproduksi tidak boleh membocorkan desain, bahan, dan standar khusus dari brand tersebut. Kerahasiaannya harus benar-benar dijaga. Perusahaan furniture tempat kerjaku dulu menerima order dari brand-brand mebel luar negeri yang eksklusif seperti Pier One, IKEA, dan lain-lain. Juga di kotaku Solo banyak pabrik-pabrik yang memproduksi garment untuk brand-brand terkenal di luar negeri. Misalnya Levi's, Lee, sepatu Nike, Adidas, dan lain-lain. Sesuai aturan hukum perdagangan internasional, barang-barang impor harus memiliki label country of origin atau made in atau dibuat di negara mana. Jadi meskipun itu brand-brand luar negeri seperti yang kutunjukkan tadi, misalnya Nine West, kalau dia dibuatnya di pabrik di Indonesia, maka harus ada tulisan made in Indonesia. Karena Nine West Amerika Serikat mengimpor baju-baju tersebut dari pabrik mereka yang ada di Indonesia. Demikian juga halnya kalau kalian melihat barang-barang di luar negeri dengan label made in Thailand, Vietnam, India, dan lain-lain, berarti dibuatnya memang di negara-negara itu, lalu diimpor ke luar negeri untuk dijual di luar negeri tempat asal brand tersebut. Kalau kalian mendengar ada orang bilang, wah udah jauh-jauh ke luar negeri, beli barang-barang kok made in Indonesia sih? Mendingan cari di Indonesia aja biar dekat. Nah, pernyataan itu salah banget ya teman-teman. Karena semua barang-barang yang berstandar ekspor itu tidak boleh dijual di negara yang menghasilkan atau yang memproduksi atau pabriknya. Jadi barang-barang made in Indonesia yang dipesan oleh brand-brand luar negeri ya harus dijual di luar negeri dan tidak boleh dijual di Indonesia. Ini adalah aturan hukum dagang internasional ya. Jadi kalau kalian membeli brand-brand luar negeri ini di Indonesia, misalnya kalian membeli baju Zara, sepatu Nike atau Adidas di Indonesia, maka modelnya tidak akan sama dengan yang ada di luar negeri. Karena yang dijual di Indonesia itu memang khusus untuk pasar Indonesia aja. Jadi nggak mungkin banget kalau pabrik-pabrik yang memang bekerja sama dengan brand-brand itu secara resmi akan buka-bukaan membongkar rahasia dagang mereka. Seperti yang dilakukan oleh pabrik-pabrik di Cina itu yang sempat viral. Yang seenaknya bongkar rahasia produksi adalah pabrik penghasil barang KW atau tiruan dan bukan yang asli. Dan di Amerika, barang-barang KW atau tiruan adalah kejahatan kriminal berat atau disebutnya felony. Karena di Amerika Serikat hak cipta dihargai
hargai dengan serius. Makanya di sini nggak ada barang-barang KW. Kecuali mungkin kalau belinya di perorangan yang kita nggak tahu dia dapat barangnya dari mana. Nih guys, aku bawa botol air minum selama jam kerja karena aku aktif bergerak terus selama jam kerja sampai-sampai aku bisa dapat lebih dari 14.000 langkah dalam satu hari kerja. Oke, semoga info singkat ini bisa memberikan kalian tambahan pengetahuan tentang dunia perdagangan internasional. Oke, sekarang pulang kerja kami mau ikut misa Kamis Putih di Basilika St. Lawrence di kota Asheville, North Carolina. Begitu juga misa Jumat Agung dan Sabtu Paskah kami hadiri setelah aku pulang kerja di malam hari. Untuk teman-teman yang merayakan, kami ucapkan Selamat Paskah 2025, salam dari Amerika. Oke, misa malam Paskahnya sudah selesai, kami akan kembali pulang ke rumah. Karena jalan dari Basilika St. Lawrence Asheville ke rumah kami itu melewati downtown kota Asheville, jadi ayo ikut jalan-jalan bersama kami melihat downtown kota Asheville di malam hari yang syahdu dan cantik. I'll hold you close and never let go. I'll give you all my love that you will know. You are my angel. Nah, sampai deh di rumah. Jaraknya sekitar 10 menit aja dari Basilika St. Lawrence. Halo guys, selamat Paskah dari Amerika untuk kalian yang merayakan. Hari ini adalah hari Minggu Paskah tahun 2025. Dan aku pas libur karena retail tempat kerjaku juga tutup di hari Minggu Paskah. Suamiku juga tentunya libur. Jadi sekarang kami mau merayakan Paskah keluarga di tempat kakak iparku atau kakak suamiku yang jaraknya sekitar 2 jam dari rumah kami. Semalam kami sudah ikut misa Paskah di gereja Basilika. Jadi di hari ini, hari Minggu, kami sudah nggak ada acara gereja. Jadi bisa capcus merayakan Natal keluarga di tempat kakak iparku. Nah, kakak iparku ini menikah dengan suaminya yang juga berasal dari keluarga besar, bahkan lebih besar daripada keluarga suamiku, karena anak mertuanya kakak iparku itu ada 12 orang. Jadi dari pihak suami kakak ipar ini, kami punya 32 keponakan, 32 orang yang aku nggak hafal sama sekali nama-nama mereka, saking banyaknya. Kalau dari pihak keluarga suamiku kan ada 15 keponakan. Oke, kami lagi on the way ke sana, dan nanti akan aku kasih lihat suasana Paskah di rumah kakak iparku. Tentunya ada yang lagi konsentrasi menyetir. Perjalanan ini memerlukan waktu 2 jam dari rumah kami sampai ke TKP merayakan Paskah keluarga. Acaranya sih santai aja karena semuanya sudah ikut misa di gereja masing-masing, jadi tinggal kami kumpul dan makan-makan aja, serta acara berburu telur Paskah untuk anak-anak. Rumah mereka itu ada di countryside seperti ini, di pedesaan. Karena mereka memang setelah pensiun pindah ke wilayah pedesaan. Dulunya si mertua kakak iparku ini adalah dokter. Terus istrinya atau ibu mertua kakak iparku sudah meninggal dunia barusan ya, beberapa bulan lalu. Jadi sekarang kami akan merayakan Paskah pertama tanpa beliau. Nih, rapi dan bersih banget kan? Dan rumah-rumah di desa mereka itu semua juga punya mobil. Karena memang Amerika ini semua orang dewasa yang sudah cukup umur itu pasti biasanya nyetir, jadi mereka punya mobil. Wow, it's so beautiful here. Lihat guys, pohon-pohonnya aja rapi berjejar seperti ini, rumput-rumputnya juga dipangkas rapi, padahal ini di pedesaan. Oke guys, kita sudah sampai. Ini jalan masuknya ini adalah jalan pribadi milik keluarga suaminya kakak iparku. Dan mereka itu lahannya itu juga luas banget ya, bahkan lebih luas dari
lahan mertuaku yang suka aku kasih lihat di video. Jadi kita untuk masuk ke rumah mereka itu perlu nyetir sejauh ini. Dan ini semua adalah lahan milik pribadi. Cuman kalau mereka ini nggak pakai nataan yang sangat diperhitungkan kayak rumah mertuaku ya. Jadi kesannya ya kayak alam terbuka aja. Kalau rumah mertuaku kan bagian luarnya aja estetik banget ya. Oke, kita belum sampai loh. Masih masuk lagi. Ini videonya sengaja nggak aku putus supaya kalian tahu betapa jauhnya jalan masuknya menuju ke rumah mereka. Itu dia rumahnya. Sudah ada beberapa mobil yang parkir, jadi udah ada yang datang ya, beberapa orang. Tuh di sana juga pada parkir di belakang. Terus di sini juga. Ini rumah mereka juga besar banget. Oke, sudah sampai deh. It's a happy day, beautiful day. All the clouds have moved away. It's a happy day, a beautiful day. The joy is here to stay. It's a happy, happy, happy day. It's a happy, happy, happy day. Let's not sit like a grump. What's that? This is jalapeno and cheese. Oh, it should be spicy? Well, it should be, but Should be, okay. And then, it's not going to be spicy. what about this? This This is jalapeno? vegetables. So Oh, okay. Those are Not for this, it's for green different. peppers or bell Oh, peppers. okay. They're not spicy at all. Okay, let's see. Really come with Gouda cheese. Okay. Ini salah satu keponakanku dari pihak suamiku, namanya Justus. Justus, say hi. What's the name of it? Sparky. Ah, do you still like Sonic? No. How old is Justus now? How old are you? 17. Oh, teenager. Dari puluhan jumlah keponakanku, yang satu ini adalah keponakan dari adopsi. Jadi dia terlahir dari seorang ibu yang masih berusia remaja 16 tahun dan belum siap untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kami adalah keluarga Katolik yang menghargai setiap kehidupan, termasuk kehidupan dari bayi ini. Sehingga kakak iparku dan suaminya menawarkan untuk mengadopsi sang bayi, asalkan si ibu remaja tidak mengaborsinya, sehingga bayi yang tidak berdosa itu memiliki kesempatan untuk hidup seperti kita semua. Bayi itu tumbuh besar menjadi keponakanku ini, yang ternyata dia juga memiliki tumor di otaknya, sehingga harus dilakukan beberapa kali operasi dengan biaya yang sangat besar. Operasinya berhasil dan kini bayi itu sudah menjadi anak remaja 17 tahun. Namun perkembangan mental dan intelektualnya tidak bisa seperti orang-orang normal lainnya, sehingga di Amerika dia termasuk ke dalam golongan anak penyandang disabilitas yang seumur hidup tidak akan bisa mandiri dan harus dirawat oleh kedua orang tuanya, alias kakak iparku dan suaminya yang sudah mengadopsi bayi ini. Meskipun begitu, kami semua menyayangi dia, tidak membeda-bedakan dan tidak menutupi asal-usulnya, karena di Amerika ini orang-orang tidak ada yang memandang rendah anak-anak yang diadopsi. Semuanya adalah anak-anak anugerah Tuhan yang sempurna dan harus kita cintai. Nah, ini adalah para keponakan lain yang tadi aku bilang ada 30-an orang dan lagi heboh hunting telur Paskah berhadiah. Oke, sekarang giliran acara yang ditunggu-tunggu, yaitu makan-makan. Oke. Oh, oke. What's that? Oke. Get for me. Terima kasih. Oke guys, ini dia menu makanku.
Very good. Ayam. Maybe I am. Yeah. Mereka juga punya ayam guys, anak ayam, tapi nggak ada induknya. Jadi ini kayaknya dari telur gitu deh, ditetaskan sendiri. Lucu ya. Oke guys, acara Paskah keluarga sudah selesai. Kita lagi jalan balik ke rumah. Butuh kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Jadi, baiklah, mari kita tempuh perjalanan ini. Perjalanan ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan vlog berikutnya dari Amerika. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.